Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Zikra Laili. Saya dari PGMI 3C. Di video ini saya akan menjelaskan tentang hakikat kurikulum merdeka. Baik, yang pertama, pengertian kurikulum merdeka. Kurikulum secara etimologis berasal dari kata Yunani, yaitu kurir, yang berarti pelari. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga dari zaman Romawi kuno, dan berarti arah yang harus diikuti dari awal hingga akhir, menurut Baharudin. Sedangkan secara terminologi, kurikulum adalah sekumpulan informasi atau topik yang harus diselesaikan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikannya, menurut Alimuddin dan Yusrizal. Pengertian kurikulum dalam pasal 19 Undang-Undang 20 tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan kesepakatan yang berkaitan dengan tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan untuk petunjuk kegiatan pembelajaran mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih efektif agar peserta didik memiliki waktu cukup untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki kekuasaan untuk memilih perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Menurut Woodruff, konsep adalah gagasan atau ide yang bermakna dan sempurna, yang merupakan salah satu pengertian tentang suatu objek. Konsep ialah berbagai produk subjektif yang bersumber dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalaman pribadi. Sedangkan menurut Aristoteles, konsep merupakan sebuah penyusunan utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat dalam pemikiran manusia. Yang kedua, konsep dasar kurikulum. Konsep kurikulum Merdeka Belajar merupakan terbentuknya kemerdekaan dalam berpikir. Kemerdekaan berpikir ditentukan oleh guru, artinya guru menjadi tonggak utama dalam menunjang keberhasilan peserta didik. Pada era digitalisasi saat ini, perkembangan teknologi mempengaruhi kualitas pendidikan, di mana dalam setiap kegiatan aktivitas yang dilakukan, baik guru maupun peserta didik tidak terlepas dari perangkat yang berbasis digital. Konsep kurikulum abad 21 menuntut peserta didik harus mandiri dalam memperoleh ilmu, baik dalam pendidikan formal maupun non-formal. Kebebasan yang diterapkan dalam konsep abad 21 tersebut akan memberikan peluang kepada peserta didik untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Salah satu hal yang bisa dilakukan yaitu melalui kegiatan literasi, mengembangkan bakat, melalui keterampilan dan hal-hal positif yang menunjang perkembangan setiap peserta didik. Yang ketiga, karakteristik kurikulum merdeka. Karakteristik utama dari kurikulum Merdeka Belajar yang mendukung pemulihan pembelajaran adalah 1. Pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang disusun dan dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian, kompetensi, serta karakteristik sesuai dengan profil pelajar Pancasila berdasarkan standar kompetensi lulusan. Elemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum merdeka ditetapkan berdasarkan SK Kepala BSKAP nomor 9 tahun 2022. BSKAP atau Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan menetapkan SK dimensi, elemen, sub-elemen profil pelajar Pancasila untuk mendukung kebijakan implementasi kurikulum merdeka di sekolah. Strategi yang dapat dipakai saat menentukan elemen dan sub-elemen antara lain: 1. Elemen dan sub-elemen dipilih dengan relevan.
sesuai kebutuhan peserta didik dan tema. Kedua, fase perkembangan sub-elemen disesuaikan dengan kemampuan awal peserta didik. Yang ketiga, terdapat kesinambungan antara perkembangan dimensi, elemen, dan sub-elemen dalam proyek sebelumnya. Dua, berbasis kompetensi. Fokus pada materi esensial pembelajaran berbasis kompetensi, mencakup prinsip-prinsip. 1. Terpusat pada peserta didik. Yang kedua, berfokus pada penguasaan kompetensi. Ketiga, tujuan pembelajaran spesifik. Keempat, penekanan pembelajaran pada unjuk kerja atau kinerja. Yang kelima, pembelajaran lebih bersifat individual. Yang keenam, interaksi menggunakan multimetode aktif, pemecahan masalah, dan kontekstual. Ketujuh, pengajar lebih berfungsi sebagai fasilitator. Kedelapan, berorientasi pada kebutuhan individual. Kesembilan, umpan balik langsung. 10, menggunakan modul. 11, belajar di lapangan atau praktek. Yang ke-12, kriteria penilaian menggunakan acuan patokan. Ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran. Fleksibilitas pembelajaran diperlukan untuk membantu siswa memahami konsep-konsep dasar. Adapun tujuan fleksibilitas dalam kurikulum tersebut adalah untuk menjadikan kurikulum lebih relevansi dan siap merespon dinamika, lingkungan, dan beragam penambah, serta untuk memberikan ruang untuk pembelajaran yang sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa. Keempat, tujuan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memiliki tujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia, serta menumbuh kembangkan cinta, rasa, dan karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat dengan berkarakter Pancasila. Dalam hal ini, konsep pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila diwujudkan atau diuraikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tertulis cita-cita bangsa Indonesia yang menjadi arah kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan untuk dunia pendidikan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan tersebut dengan demikian mengarahkan agar pendidikan mampu menyiapkan peserta didik menjadi warga negara Indonesia sekaligus warga negara dunia yang mampu menjaga dan mengembangkan warisan budaya bangsa dan terdorong untuk berkontribusi aktif dalam memajukan kesejahteraan dalam lingkup nasional ataupun global. Yang kelima, latar belakang pengembangan kurikulum. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang baru dikeluarkan pemerintah Indonesia sebagai bentuk inisiatif dalam mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik dan memberikan kebebasan bagi guru untuk mengembangkan materi pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna. Menurut Ningrum, kurikulum Merdeka ialah mengutamakan sikap kreatif dan menyenangkan dengan memupuk berdasarkan minat dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Berbeda dengan kurikulum 2013 yang ditunjukkan dengan pengembangan keterampilan tidak hanya pada bidang kognitif dan juga pada aspek efektif dan psikomotorik harus dikembangkan secara komprehensif. Namun, menurut Koordinasi, menyatakan kurikulum 2013 lebih menekankan pada kompetensi dengan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Selanjutnya, landasan atau dasar hukum kurikulum Merdeka.
Kurikulum perlu dikembangkan dengan landasan yang jelas dan kokoh. Menurut Ornstein dan Hankins, terdapat beberapa landasan utama pengembangan kurikulum, yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan psikopedagogis. Selain itu, perkembangan teori dan wacana ilmu pengetahuan, terutama ilmu pendidikan, perlu juga dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum. Berikut uraian landasan utama pengembangan kurikulum. 1. Landasan filosofis. Beberapa pakar antara lain Dewey, Taylor, dan Goodlad menyatakan bahwa sebelum menyusun kurikulum harus jelas dulu filosofi pendidikan yang dipegang. Karena filosofi pendidikan menggambarkan tatanan masyarakat ideal yang diidamkan beserta gambaran ideal manusianya. Sedangkan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah upaya untuk membangun manusia merdeka, yaitu manusia yang secara lahir atau batin tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Oleh karena itu, pembelajaran perlu diarahkan untuk memerdekakan, membangun kemandirian, dan kedaulatan peserta didik, namun dengan tetap mengakui otoritas guru. Selain itu, sekolah perlu mewujudkan sebagai keluarga dan taman yang mengakomodasi keragaman peserta didik. Kedua, landasan sosiologis. Terdapat 3 pertimbangan sosiologis utama, yaitu terkait revolusi industri dan masyarakat, dinamika global, dan keberagaman sosial masyarakat Indonesia. Uraiannya sebagai berikut. Pertama, revolusi industri dan masyarakat. Teknologi digital menjadi motor penggerak utama dari lahirnya revolusi industri dan gagasan masyarakat, di mana berbagai produk teknologi digital dan variasinya telah mengubah tatanan sosial masyarakat. Perubahannya drastis, bahkan mengakibatkan disrupsi pada berbagai lini kehidupan manusia. Cara manusia bekerja, demikian juga cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi. Pada akhirnya, pendidikan dan kebudayaan juga terimbas oleh revolusi industri. Secara umum, revolusi industri ditandai dengan optimalisasi internet dan otomatisasi yang didukung oleh perkembangan kecerdasan buatan. Kedua, dinamika global. Priestley et al. Mengemukakan bahwa pengembangan kurikulum dalam konteks negara tertentu pada dasarnya tidak terlepas dari pengaruh global dan sudah seharusnya memperhatikan dan mempertimbangkan dinamika global, termasuk diantaranya mengambil inspirasi kurikulum negara lain. Dengan demikian, kurikulum yang dikembangkan oleh negara-negara maju seperti Australia dan Inggris misalnya menjadi inspirasi pengembangan kurikulum nasional Indonesia, termasuk juga eksistensi dari beberapa kurikulum internasional seperti Cambridge dan International Baccalaureate atau IB. Yang ketiga, keragaman sosial masyarakat Indonesia. Di sisi lain, konteks nasional Indonesia dicirikan dengan keragaman sosial, budaya, agama, etnis, ras, dan daerah. Secara sosiologis, keragaman tersebut merupakan kekayaan yang potensial untuk mendorong tercapainya impian menjadi Indonesia yang maju, sejahtera, dan hidup harmonis antar elemen bangsa. Namun, di sisi lain, keragaman tersebut juga seringkali membuahkan konflik sebagaimana tercatat dalam perjalanan sejarah Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga, landasan psikopedagogis.
Landasan psikopedagogis merupakan landasan yang memberikan dasar pengembangan kurikulum terkait bagaimana manusia belajar dan berkembang. Penggabungan teori psikologi perkembangan dan pedagogi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengalaman belajar disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas peserta didik sehingga menghasilkan ketertiban aktif serta hasil pendidikan yang lebih baik. Beberapa teori yang melandasi psikopedagogis antara lain: 1. Teori perkembangan, 2. Teori pembelajaran, 3. Teori kompetensi emosional atau kejiwaan, dan yang keempat, teori motivasi. Dasar hukum pelaksanaan kurikulum merdeka adalah Permendikbud nomor 5 tahun 2022, yakni standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuannya yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. SKL menjadi acuan untuk kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022, yakni standar isi pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Standar isi dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Ruang lingkup materi merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan: 1. Muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, konsep keilmuan. Ketiga, jalur jenjang dan jenis pendidikan. Standar isi menjadi acuan untuk kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Selanjutnya, bagian C, komponen kurikulum merdeka. Komponen kurikulum diibaratkan sebagai anggota tubuh yang tidak dapat dipisahkan serta akan selalu berkaitan. Komponen dasar kurikulum adalah tujuan yang menjadi sasaran utama perlu atau tidaknya sebuah proses pendidikan. Fungsinya menjadi acuan bagi komponen yang lain. Menurut Standar Nasional Pendidikan, tujuan kurikulum dinamakan dengan standar kompetensi lulus. Komponen kurikulum selanjutnya adalah isi atau materi yang berfungsi untuk mewujudkan tujuan kurikulum. Pada Standar Nasional Pendidikan, isi atau materi dinamakan dengan standar isi. Komponen selanjutnya yang termasuk ke dalam komponen kurikulum merdeka adalah proses atau pengalaman, yang mana ini merupakan tindakan untuk mencapai tujuan kurikulum. Proses atau pengalaman memunculkan konsep software dan hardware. Pada Standar Nasional Pendidikan, proses atau pengalaman dinamakan dengan standar proses. Komponen selanjutnya adalah evaluasi. Sederhananya, evaluasi berfungsi untuk mengukur ketercapaian serta efektivitas proses pendidikan. Selanjutnya, bagian D, perbandingan kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya seperti KTSP, K13, dan KBK. Pertama, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Implementasi dan pengertian KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum yang dibuat dan diterapkan oleh satuan pendidikan menurut Rahman dan Prasetyo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 15 menyatakan KTSP adalah kurikulum operasi yang dibuat dan diterapkan oleh satuan pendidikan. KTSP adalah pemikiran modern dalam perkembangan kurikulum.
KTSP dibuat sebagai hasil dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 adalah komponen kurikulum ini, tetapi isi dan pendekatan pengembangan pembelajaran tetap berhasil. Sifat paket kompetensi yang ada di KTSP mirip dengan sifat kurikulum KBK menurut Fuad. Selanjutnya, tujuan kurikulum KTSP. Tujuan kurikulum KTSP adalah untuk membuat kurikulum yang sesuai dengan kekhasannya atau karakteristik, kondisi, potensi, kebutuhan, dan permasalahan daerah, serta satuan pendidikan dan peserta didik. Selain itu, kurikulum tersebut harus mengacu pada tujuan pendidikan nasional menurut Baduy. Dengan mempertimbangkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa KTSP memiliki dua tujuan. Pertama, tujuan umum, dan yang kedua, tujuan khusus. Tujuan umum dan khusus KTSP tetap mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Tujuan khusus KTSP adalah meningkatkan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum, dan meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan KTSP. Kurikulum KTSP memberikan beberapa kelebihan. Di antaranya, A. Mendorong otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan dan mendorong guru, kepala sekolah, dan manajemen sekolah untuk lebih kreatif. B. Sekolah dapat menitikberatkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu sesuai dengan kebutuhan siswa dengan KTSP. Selanjutnya C. Selain itu, KTSP memberi sekolah kesempatan yang lebih besar untuk menyesuaikan kurikulum mereka dengan kebutuhan. Kurikulum KTSP memiliki beberapa kekurangan, diantaranya seperti A. Isi dan pesan kurikulum masih terlalu luas, ditunjukkan dengan banyak mata pelajaran dan materi yang luas, dan sulit melampaui perkembangan usia anak. B. Kurikulum lebih banyak berfokus kepada kompetensi yang telah dikembangkan daripada kompetensi yang telah dikembangkan. C. Kurikulum kurang memprioritaskan kompetensi yang telah dikembangkan daripada kompetensi yang telah dikembangkan. Selanjutnya, yang kedua, kurikulum 2013. Pengertian dan implementasi kurikulum 2013. Menurut Mulyono, dalam Ahmad Suryadi, kurikulum 2013 bermasalah dengan pendekatan pembelajarannya. Kurikulum 2013 berfokus pada pembentukan individu yang inovatif, kreatif, dan produktif, menurut Latifah Hanum. Kurikulum 2013 adalah pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum KTSP. Tujuan pembentukannya adalah untuk melengkapi kekurangan kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 dirancang untuk meningkatkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang baik. Pembelajaran yang menugaskan pengetahuan dan keterampilan yang dapat menumbuhkan sikap spiritual dan sosial diharapkan dapat menumbuhkan budaya keagamaan di sekolah, menurut Wiyogo. Selanjutnya, tujuan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 memiliki tujuan seperti berikut. A. Mengatasi tantangan global yang terus berkembang dengan menyeimbangkan keterampilan halus dan keras melalui keterampilan pengetahuan dan sikap. B. Meningkatkan dan membentuk sumber daya manusia inovatif, produktif, dan kreatif untuk membantu pembangunan negara dan bangsa. C. Meringankan tenaga pendidik dalam menyampaikan materi dan menyiapkan administrasi pembelajaran karena pemerintah telah menyiapkan semua komponen kurikulum dan buku teks yang digunakan dalam pembelajaran. D. Meningkatkan fungsi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat secara proporsional dalam penentuan dan pengawasan kualitas kurikulum 2013.
dapat dirancang oleh sekolah sesuai dengan kondisi satuan sekolah. Meningkatkan kompetisi yang sehat di antara satuan pendidikan mengenai standar pendidikan yang diharapkan kurikulum 2013 dapat disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan, kebutuhan siswa, dan potensi lokal. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013. Kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013 menurut Wiwin dalam Fuad yaitu kurikulum 2013 menggunakan pendekatan kontekstual atau alamiah karena berfokus dan bermuara pada hakikat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kemampuan sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Dalam situasi ini, peserta didik berfungsi sebagai subjek belajar dan proses belajar berlangsung secara natural dalam bentuk kerja berdasarkan kompetensi tertentu daripada transfer pengetahuan. Kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi dan karakter mungkin menjadi dasar untuk membangun kemampuan tambahan. Standar kompetensi tertentu dapat digunakan untuk mengoptimalkan penguasaan pengetahuan dan keahlian dalam suatu pekerjaan. Kemampuan memecahkan masalah dalam pelajaran tertentu, terutama yang berkaitan dengan keterampilan. Pendekatan kurikulum dapat mempercepat pengembangan dalam bidang studi atau mata pelajaran tertentu, terutama yang berkaitan dengan keterampilan. Kurikulum 2013 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara siswa yang tinggal di kota atau di desa. Anak-anak di desa seringkali tidak diberi kesempatan untuk mencapai potensi terbaik mereka. Guru bertanggung jawab atas persiapan. Guru juga perlu meningkatkan kemampuan mereka melalui pendidikan atau pelatihan calon guru untuk terus meningkatkan keahlian profesional. Selanjutnya yang ketiga, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum berbasis kompetensi ialah kiat dalam pengendalian kemampuan pada reaksi pembelajaran yang digapai peserta didik, evaluasi, aktivitas pengkajian, serta pendidikan hingga penguatan awal belajar pada berkembangnya kurikulum sekolah. Kurikulum ini berfokus pada reaksi serta akibat yang diperlukan oleh siswa melewati kemahiran belajar yang berkesan. Dan 2, keragaman yang diterapkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Aplikasi KBK berorientasi pada studi lanjutan atau studi magister menurut Fitriani. Kurikulum berbasis kompetensi memutuskan kepada kesungguhan peserta didik dalam melangsungkan pendidikan. Kerap juga peserta didik disebut sebagai pusat pendidikan. Menurut Emalia dan Farida, KBK merupakan kurikulum yang menitik beratkan pada pengembangan kompetensi atau keterampilan siswa. Kurikulum ini bertujuan untuk melatih siswa agar memiliki kemampuan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. KBK memiliki kelebihan dalam mengembangkan keterampilan siswa yang relevan. Namun, kesulitan dalam implementasi dan evaluasi menjadi tantangan yang perlu diatasi. Selain itu, KBK tidak memperhitungkan kebutuhan individual siswa secara memadai. Kelebihan yang dimiliki oleh kurikulum berbasis kompetensi adalah mendorong pengembangan keterampilan holistik siswa dan memperkuat pendidikan karakter. Namun, peningkatan kapasitas guru dan waktu adaptasi menjadi tantangan yang perlu diatasi. Kurikulum Merdeka memberikan otonomi kepada sekolah dan guru dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Kekurangan dari kurikulum berbasis komponen adalah 1. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan guru dalam mengimplementasikan kurikulum ini.
Yang kedua, kesulitan dalam mengevaluasi dan mengukur kompetensi siswa secara objektif. Ketiga, memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup untuk melakukan pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi. Selanjutnya, dampak kurikulum merdeka. Hasil penelitian Desti Relinda Kurniawati menunjukkan bahwa kurikulum merdeka belajar saat ini dilaksanakan dengan optimal dan sedang berlangsung. Meski dalam pelaksanaannya membutuhkan penyesuaian dari berbagai pihak, baik dari tenaga pengajar, sarana dan prasarana, pendukung, serta siswa itu sendiri. Kurikulum Merdeka Belajar meningkatkan belajar siswa dilihat dari nilai akademik yang meningkat dibanding dengan nilai sebelumnya. Penelitian Reni Azraini dan Anas Arfandi tentang evaluasi implementasi kurikulum pada sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan di kota Sorong menunjukkan bahwa 1. Evaluasi konteks implementasi kurikulum berupa kesesuaian kriteria sekolah, standar isi, visi misi, dan tujuan sekolah sudah cukup mendukung implementasi kurikulum merdeka. Kedua, evaluasi input berupa kesiapan, pemahaman, penyusunan, sarana dan prasarana cukup siap meski ada komponen sarana dan prasarana perlu dioptimalkan lagi. Yang ketiga, evaluasi proses berupa implementasi kurikulum merdeka belum maksimal karena masih ada guru yang masih menggunakan teknik lama dalam pembelajaran. Belum menerapkan asesmen, belum menerapkan proyek pengetahuan profil pelajar Pancasila, serta sarana prasarana belum optimal. Yang keempat, evaluasi produk implementasi kurikulum merdeka sudah cukup baik dilihat dari dampak positif yang diberikan berupa meningkatnya hasil belajar dan kreativitas siswa di dalam proses pembelajaran maupun motivasi dan prestasi dalam mengikuti lomba. Walaupun implementasinya belum lama. Karena itu, jika terus diimplementasi disertai dengan perbaikan, tentu hasilnya akan semakin maksimal. Selanjutnya, bagian F, tantangan implementasi kurikulum merdeka. Abad 21, masa di mana penggunaan teknologi informasi serta pemanfaatnya hampir digunakan ketika pandemi COVID-19, yaitu pelaksanaan seluruh kegiatan bersifat daring. Dampak pandemi salah satunya adalah ketertinggalan pembelajaran atau learning loss dan kesenjangan pembelajaran atau learning gap menurut NISA. Menurut Engel, dalam penelitiannya menunjukkan bahwa siswa mengalami learning loss ketika belajar dari rumah. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti kondisi geografi, demografis, strategi, kebijakan, dan keadaan sekolah itu sendiri sebelum adanya pandemi. Selain itu, keberadaan pandemi juga menyebabkan learning gap yang menyebabkan keadaan siswa, kondisi keluarga, dan juga kondisi ekonomi menjadi faktor lain penyebab learning gap di masa pandemi COVID-19. Untuk dapat mengantisipasinya, Kementerian Pendidikan pada tahun 2020 menerbitkan kurikulum darurat dalam kondisi khusus di satuan pendidikan. Banyak pembaruan yang terjadi dari berbagai bidang dalam kehidupan, tak terkecuali pendidikan. Implementasi kurikulum merdeka dalam pelaksanaannya cukup baru dan masih dalam masa adaptasi. Tidak terlepas dari tantangan seperti 1. Kesulitan dalam menyusun modul ajar. 2. Sarana prasarana yang belum menunjang. Yang ketiga, sumber daya manusia guru yang perlu ditingkatkan dalam penggunaan teknologi. Dan keempat, masih kesulitan dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Serta yang kelima,
ketimpangan kebijakan pemerintah. Simpulan penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kurikulum merdeka dihadapkan pada berbagai tantangan pendidikan. Solusi dalam menghadapi tantangan tersebut diantaranya: 1. Kesulitan dalam menyusun modul ajar dapat diatasi dengan mengikuti berbagai seminar, BIMTEK, pelatihan, dan penyusunan modul ajar. Yang kedua, pada aspek fasilitas dan sarana dapat diatasi dengan penggunaan bantuan dana dari pemerintah dan bekerjasama dengan orang tua. Yang ketiga, sumber daya manusia guru yang perlu ditingkatkan dalam penggunaan teknologi melalui kegiatan berbagi dan berkolaborasi dalam komunitas belajar. Yang keempat, masih kesulitan dalam melakukan evaluasi pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan pembinaan oleh kepala sekolah. Dan yang kelima, hambatan terkait kebijakan pemerintah dapat diatasi dengan pembuatan kebijakan sendiri di satuan pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang hakikat kurikulum merdeka. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan, dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.